Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Senin 24 November 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 281 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Firman kita pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah merasa iri dengan orang-orang yang hidup di zaman Yesus. Karena mereka bisa melihat mujizat secara langsung, secara nyata depan mata mereka. Mendengarkan suaranya, bahkan seperti Thomas, menyentuh luka-lukanya. Terkadang kita berpikir, andai aku ada di sana, pasti imanku akan lebih kuat dan mudah. Hari ini kita akan menyelami satu ayat yang justru mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Dalam Yohanes 20 ayat 29 ini, sebuah kalimat yang diucapkan Yesus justru kepada orang yang percaya tanpa melihat. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Untuk memahami ayat ini kita perlu kilas balik. Thomas, salah satu murid, tidak percaya ketika yang lain berkata mereka telah melihat Tuhan yang bangkit. Dia bersikeras, kecuali aku melihat dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, aku tidak akan percaya. Demikian kata Thomas pada sahabat-sahabatnya yang ada di sekitar dia. Seminggu kemudian Yesus menampakkan diri lagi dan secara khusus mendatangi Thomas. Dia mengajak Thomas untuk melakukan apa yang dia minta. Lihatlah tanganku, ulurkanlah jarimu ke sini dan rabalah tanganku. Bisa kita lihat di Yohanes 20 ayat 27. Pada titik itulah Thomas berseru, ya Tuhanku dan Allahku. Selain daripada itu, Yesus mengucapkan kalimat yang menjadi pusat khotbah kita pada hari ini. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Perhatikan kata kuncinya adalah berbahagialah. Inilah sebuah ucapan bahagia, sebuah deklarasi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan, bagi pengikut Tuhan Yesus. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini adalah janji spesial yang Tuhan Yesus berikan untuk kita. Untuk kita yang hidup 2000 tahun setelah peristiwa kebangkitan. Untuk kita yang tidak pernah melihat Yesus dengan mata kepala sendiri, tidak pernah mendengar suaranya secara langsung, atau menyentuh lukanya, dan juga hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Yesus sedang mengatakan bahwa ada sebuah level berkat, sebuah kebahagiaan yang khusus yang justru disediakan bagi mereka yang percaya melalui kesaksian para murid, yaitu firman Tuhan.
dan karya Roh Kudus di dalam hati. Iman kita mungkin tidak dibangun di atas bukit fisik, tetapi iman kita dibangun di atas bukit rohani yang diberikan oleh Roh Kudus melalui firman. Dan kata Yesus adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita sebagai seorang pengikutnya. Yang selanjutnya adalah hakikat iman yang sejati. Lalu apa sebenarnya iman yang dipuji Yesus? Iman seperti apakah yang tidak melihat namun percaya itu? Pertama adalah iman adalah percaya melampaui bukti fisik. Iman bukanlah ketiadaan bukti, tetapi melampaui bukti fisik menuju kepada kebenaran rohani. Kita percaya kepada Yesus bukan karena kita telah mencucukkan jari seperti yang Thomas lakukan, tetapi karena kita mengalami kuasa dosanya, merasakan damai sejahteranya, dan melihat perubahan hidup yang Dia kerjakan. Kedua adalah iman adalah sebuah pilihan dan komitmen. Thomas punya semua bukti yang dia mau. Iman menjadi satu-satunya pilihan. Tetapi bagi kita iman adalah sebuah langkah aktif untuk mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Bahkan ketika perasaan dan logika kita mungkin masih bertanya, iman adalah berkata ya kepada Tuhan sebelum tanda tanyanya hilang. Iman yang sejati bukanlah tentang menghilangkan semua keraguan, tetapi tentang memilih untuk mempercayai Tuhan lebih dari apapun, lebih dari hal yang tidak kita pikirkan sama sekali. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita hidup sebagai seorang yang berbahagia ini? Bagaimana kita menerapkan kebenaran ini? Percayalah kepada firman-Nya. Setiap kali kita membaca Alkitab dan memilih untuk mempercayainya, kita sedang melatih iman yang dipuji oleh Yesus. Mulailah dari hal-hal kecil. Jika firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, percayalah. Jika berkata, serahkanlah khawatirmu kepadaku, jadi lakukanlah. Percaya dalam ketidakpastian sedang menghadapi masa depan yang buram. Percayalah bahwa Dia memegang masa depanmu. Sedang berdua tetapi belum melihat jawaban. Percayalah bahwa Ia mendengar dan bekerja untuk kebaikanmu. Inilah saatnya iman kita bersinar. Jemaat sahabat Carpe Diem dikasihi Tuhan, percayalah meskipun belum merasakan, kadang kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, tetapi firman-Nya berkata, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Pilihlah untuk percaya pada janjinya, bukan pada perasaan yang terkadang naik turun. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk berkat yang khusus yang kami dapatkan Tuhan daripada Engkau ya Bapa. Kami mengakui seringkali iman kami lemah. Kami ingin bukti-bukti tetapi hari ini kami memilih untuk percaya. Tolonglah kami untuk memilih iman yang teguh, yang berpusat pada janji-Mu lebih dari apapun. Jadikan orang-orang yang berbahagia karena percaya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.